Ya pasti banget aja. Sing gede we gue. Iya kosong ke setik. Guys. Assalamualaikum. Selamat malam dan pagi kalau kalian nontonnya pagi hari. Selamat datang di podcast Paruh Bahaya. Jadi kita akan ngomong atau ngobrol satu arah random tentang apapun. Yang kepikiran saya malam hari ini adalah gimana caranya beli mobil ya. Tentu dengan uang pinjaman ya. Karena kalau uang cash kan nggak punya. Karena ya menjadi YouTuber ini tidak selalu berhasil. Saya sudah jalani beberapa tahun. Pemasukan ada, cuman tidak bisa membuat kita beli mobil langsung ya. Jadi pinjem duit sih paling itu ya. Kemudian gini teman-teman, ada satu pilihan sebetulnya kita beli mobil itu kan berdasarkan keinginan atau kebutuhan. Kalau keinginan tentu ya semua orang ingin beli mobil untuk ya sekedar transportasi, bawa keluarga, nggak kehujanan. Kadang kita juga ngerasa miris ngelihat kita naik motor, anak dibonceng di belakang yang masih kecil, kemudian dia tertidur ya, keanginan. Jadi kayak wah harusnya beli mobil nih, apalagi yang punya anak dua motor. Jadi itu yang kadang membuat kita termotivasi ingin beli mobil. Terus yang kedua kadang ingin menjaga keluarga dari rasa aman. Jadi pingin aman mereka. Karena apa? Karena kalau naik motor tuh jauh-jauh itu kan kadang beresiko untuk benturan dan lain-lain. Setidaknya kalau beli mobil kan kita bisa melindungi mereka dari benturan secara langsung kan. Seperti itu intinya kan. Keamanan dan kenyamanan. Nah, kemudian yang kedua ada motivasi kebutuhan. Kalau kita butuh, kemudian mobil ini juga untuk ngedukung usaha kita, misalkan jadi Grab, kemudian disewain atau jualan atau apapun lah yang menggunakan mobil ya, ini akan lebih bagus dibanding tadi dengan keinginan. Tapi ya tadilah kembali ke diri masing-masing sebetulnya. Ini apakah termasuk investasi ya kita beli mobil atau cuman buat gengsi atau kebutuhan? Silahkan komentar aja teman-teman, pendapatnya gimana. Nah, bicara jenis mobil yang akan saya beli rencananya ya. Amin. Ini mungkin ada di kisaran 80 juta ke bawah lah. Nggak terlalu mahal. Karena apa? Karena nanti pinjamannya pun nggak terlalu besar gitu kan teman-teman. Jadi kita turunkan dulu nih gengsi harga mobilnya. Nah di angka 60, 70, 50, sampai 80. Nah itu ada banyak pilihan teman-teman. Yang pertama itu Xenia. Xenia di tahun 2010, 2009, 2005 mungkin atau 2010-an lah, 2013-11. Itu di angka 70, 75 ya. Ada teman-teman, saya udah cek ke beberapa lokasi dan ada, tergantung gimana kita ngelihat dan ngecek mobilnya. Kadang kondisi mobil kan berbeda-beda ya. Saya udah pernah COD beberapa kali, ada yang bagus di angka 72, ada yang biasa aja. Pokoknya kalau ngecek mobil usahakan siang hari santai, dicoba dan bawa montir, bawa bengkel yang terpercaya. Jangan montir yang kita baru kenal, nanti mereka kong-kalingkong katanya biasanya. Pokoknya bawa montir yang saudara lah kalau bisa ya. Kemudian Xenia ya. Xenia itu lebih murah. Kenapa? Karena dia lebih murah harganya dibanding Avanza. Mobil Xenia ini. Dan dengan kapasitas yang 3 baris, 7 orang, muat banyak. Dan perawatannya mudah. Spare partnya juga melimpah. Bentuknya juga oke. Itu Xenia. Terus yang kedua pilihan itu ada di Suzuki EPP teman-teman. Ini kelebihannya banyak. Pertama harganya murah di bawah Xenia ya. Atau bahkan tergantung tahun, tergantung tipe. Tapi cenderung lebih murah karena EPP ini tidak terlalu banyak peminat mungkin ya. Tidak terlalu familiar atau tidak terlalu banyak dibeli orang. Nah tapi oke, karena feel kita nyetirnya udah mobil-mobil sekelas Xenia lah gitu. Ini luas. Jadi kabinnya ini luas karena tinggi.
kemudian bisa muat banyak orang, dan bagasinya luas. Ini kelebihan. Tapi ada juga kekurangannya, banyak lah. Mungkin kayak saya pernah ngomong sama bengkel kalau ngecek EVP itu kadang ada yang suka bunyi mesinnya tuh wuk 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 wuk. Nah, itu jadi katanya itu dinyalain mobilnya, kemudian selama 2 jam pas panas itu kadang ada suka bunyi wuk 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 wuk. Jadi itu kayak seperti itu katanya mesinnya. Itu dari sisi mesin ya. Pokoknya semua mobil kita harus ngecek dari bodi dan mesin. Apakah keropos, apakah dempulan, apakah orsinil, sama lah mobil apapun. Nah, kemudian yang ketiga, ini pilihan saya. Yang ketiga ini wuling. Kenapa wuling? Tahun 2020-an ini harganya hanya 80 jutaan. Jadi harganya murah untuk mobil di tahun yang lebih muda dari Xenia dan EVP. Nah, wuling ini menurut saya pribadi sebagai pemakai testimoninya, saya udah pernah pakai wuling ini lama ya, punya temen. Dan itu tidak ada kendala, AC-nya dingin banget, power tenaganya oke, ditanjakan, daya tahan segala macem lah oke. Oke sih wuling ya, cuman itu tadi, jadi merek ini kan ngebawa apa ya, kesan mobil Cina lah, turun harga lah, segala macam, spare part dan lain-lain. Tapi selama saya pakai, punya temen ini ya, jarak jauh itu oke-oke aja, nyaman, power, bentuknya juga oke. Dan di tahun mobil wuling tahun 2020-an ini udah ada yang harganya tuh di angka 80 juta, 75, 65 ada, dan itu udah bagus teman-teman, udah tahun muda. Nah itu ya yang jadi pilihan saya, Xenia, EVP atau wuling. Apakah jadi belinya ya nanti tergantung di hari ini, hari apa nih? Hari Minggu tanggal 12 ya. Bulan Oktober atau 11 lupa lagi. Saya sedang ya mengprogram otak buat ngeset kita mau beli mobil, sehingga mudah-mudahan semesta mendukung. Allah juga memberikan jalan tentunya. Kalau bisa sih yang cash ya jangan pinjam ke bank sebetulnya. Karena apa? Karena bunga bank itu kan tahu sendiri ya teman-teman. Nah, gimana caranya ya mungkin nanti kita akan lihat ya. Oke, Xenia, EVP dan wuling. Kamu maunya apa? Silakan cek dan di kolom komentar tulis saja sekarang. Selamat datang di podcast Pak Rubaya. Assalamualaikum.